Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, aku Lina Agustina sebagai host, bisa dipanggil Lina ya. Nah, hari ini aku kedatangan tamu nih, sebagai narasumber di podcast kali ini. Kita aja kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Naulid Dewi Nurlindasari, biasanya dipanggil Linda. Nah, Linda ini teman aku sendiri loh. Dia di sini akan menceritakan mengenai sebuah novel yang berjudul Arus Balik. Nah, di dalam novel tersebut ada kisah sejarah. Jangan lama-lama, langsung saja ya kita dengar ceritanya. A few moments later. Jadi novel Arus Balik ini tuh bercerita tentang sejarah Nusantara yang terjadi pada saat jatuhnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1478 pada abad ke-16. Dan sinopsis dari cerita ini tuh berawal dari Galeng dan Idayu yang merupakan seorang sepasang kekasih dari desa Awis Krambis, Tuban. Yang pada saat itu Tuban di bawah kekuasaan Adipati Arya Tumanggung Wilwatika yang ia merupakan seorang penguasa bekas kerajaan Majapahit yang sebelumnya runtuh itu. Nah, pada saat itu Tuban kan sangat ramai karena dekat dengan wilayah laut atau tempatnya strategis dan tempat itu cocok untuk perdagangan. Nah, itu perdagangan rempah-rempah. Nah, karena tempatnya strategis, banyak masyarakat yang ingin berikut serta untuk menjual rempah-rempahnya. Tetapi berbeda dengan Galeng dan Idayu. Galeng dan Idayu itu hanya ingin menjadi petani biasa karena ia memiliki ladang untuk bercocok tanam. Nah, pada suatu hari Galeng dan Idayu itu dituduh untuk melakukan kesalahan hingga akhirnya masyarakat itu menghukumnya untuk mengikuti sebuah perlombaan yang diadakan pada di Tuban pada saat itu juga. Nah, Galeng dan Idayu disuruh mengikuti lomba yaitu gulat dan penari. Galeng mengikuti lomba gulat sedangkan Idayu mengikuti lomba penari. Nah, karena kehebatan berdua ini tidak bisa menandingi, banyak orang-orang yang kalah karena masyarakat atau tidak ada orang yang bisa menyandingi kehebatan Galeng dan Idayu hingga akhirnya Galeng dan Idayu itu menang juara 1. Nah, kan di daerah Tuban itu kan ada sebuah tradisi di mana jika ada salah satu juara penari maka ia akan dijadikan selir adipati yang berkuasa pada saat itu. Nah, si Idayu tadi ia terkena tradisi tersebut, tetapi ia menolaknya karena ia mencintai Galeng. Nah, ucapan tersebut membuat Adipati Arya marah dan murka. Tetapi Adipati Arya tidak bisa menyangkal karena itu sebuah tradisi atau haknya seseorang yang tidak bisa dipaksakan, atau karena perlombaan atas kemenangan tersebut itu kan hak masyarakat. Nah, jadi ya sudah, Adipati tidak bisa menikah dengan Idayu dan Galeng menikah pada saat itu juga. Nah, pada saat itu Galeng kan sangat pandai atau jago dalam gulat hingga akhirnya ia ditunjuk sebagai keamanan Bandar Tuban. Dan pada saat itu Galeng juga mendapatkan pengalaman baru. Ia ditunjuk sebagai Syah Bandar Ranggeng Ishak yang masih keturunan Arab. Nah, pada beberapa hari kemudian masyarakat Tuban sangat khawatir karena takut adanya bangsa Portugis dan Spanyol yang ingin datang ke wilayah mereka. Mereka khawatir kalau perdagangan mereka itu diambil atau dijajah, sehingga
menyebabkan kekhawatiran hal tersebut terjadi. Kapal-kapal Portugis dan Spanyol datang dan menyerbu wilayah mereka. Nah, karena hal tersebut, Galeng mengikuti pertempuran, dan di situ juga Wiragaleng memilih berhenti jadi tentara. Kekuasaan Tuban ia serahkan pada Kalacuil dan Banteng Wareng. Ia memilih kembali ke desa Awis Krambil, hidup menjadi petani biasa yang ditemani oleh istrinya Idayu dan anaknya Kumbang. Anak sulungnya Gelar ikut bergabung dengan pasukan Tuban. Itu saja dari sinopsis cerita novel Arus Balik. Baik, berarti setelah sinopsis dari cerita Arus Balik ini pasti ada unsur-unsur lainnya seperti unsur intrinsik, yaitu seperti tema, tokoh, latar, dan alur. Dan untuk temanya ini dari novel cerita Arus Balik ini tuh temanya yaitu perjuangan seorang pemuda yang mengabdi untuk adipati dan juga kerajaan dan bangsanya. Dan juga yang kedua ada alur. Alurnya itu campuran, ada alur maju dan alur mundur. Yang ketiga ada latar tempat. Untuk latar tempatnya itu banyak di daerah Bandar Tuban, ada juga dari desa Awis Krambis, dan juga sebenarnya di cerita itu masih panjang. Ada yang terjadi di Malaka, ada yang terjadi di Gresik, dan lain-lainnya. Ya, berarti selain unsur intrinsik, baik, berarti setelah unsur intrinsik pasti ada unsur ekstrinsiknya. Bisa disebutkan apa itu? Kalau untuk unsur ekstrinsiknya itu ada nilai sosial, di mana Idayu dan Galeng ini ia merawat seorang Ramacruling yang merupakan seorang juru pembicara atau sebagai guru lah dari wilayah tersebut. Karena si Ramacruling ini kan ia sakit karena ia diracuni oleh kepala desa. Nah, Galeng dan Idayu ini merawatnya dengan setulus hati, dan hingga akhirnya Ramacruling ini meninggal, dan Idayu dan Galeng membantu mengubur jenazahnya hingga beres. Nah, tadi adalah serangkaian acara podcast kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.